Baik, halo semuanya. Bertemu kembali di channel saya Widalita Kia, dan di sini saya akan berbagi terkait materi tentang komunikasi dalam keperawatan secara umum. Nah, dalam memahami komunikasi dalam keperawatan ini tentunya kita perlu mengetahui dasar konsep komunikasi itu seperti apa. Dan juga, nantinya bagaimana peran komunikasi itu dalam profesi keperawatan. Nah, di sini yang akan dijelaskan atau yang akan teman-teman dapatkan dari materi kali ini adalah yang pertama, bagaimana pengertian dari komunikasi itu sendiri, kemudian jenis-jenis dari komunikasi, komponen dari komunikasi, bentuk dari komunikasi, serta bagaimana tujuan dan fungsi komunikasi dalam bidang keperawatan. So, dimulai dari pengertian terlebih dahulu, komunikasi merupakan suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita, seperti telepon, telegram, radio, dan asalnya dari bahasa Latin, communicare, communication, communicatus. Nah, komunikasi ini sebenarnya gampang untuk kita pahami, karena kalau kita bicara tentang komunikasi, berarti ada hubungan, ya, hubungan timbal balik atau penerimaan dan penyampaian. Jadi menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lain. Bisa melalui berbagai media, secara langsung maupun dengan tidak langsung, ya. Kemudian komunikasi sendiri menurut beberapa ahli, diantaranya adalah Taylor, Lillis, and Lemone mengungkapkan komunikasi merupakan proses tukar-menukar informasi atau proses untuk mentransmisikan suatu makna atau berita. Selain itu juga ahli lain, Citi mengungkapkan bahwa tukar-menukar ide, pikiran, atau info dan perasaan. Nah, di dalam sini juga ada perasaan dalam setiap interaksi. Jadi kalau kita bicara kepada pasien, pasien mengungkapkan suatu hal terkait dengan perasaannya, nah itu juga dinamakan komunikasi. Nah, kemudian Jurgen Rose mengungkapkan bahwa keseluruhan bentuk perilaku. Jadi komunikasi itu disebutkan sebagai sebuah perilaku, bentuk perilaku secara sadar maupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain. Tidak hanya komunikasi yang diucap dan ditulis, tapi juga gerakan tubuh. Nah, kalau menurutnya, komunikasi itu tidak hanya berupa ucapan atau tulisan. Ya, jadi kalau kita mau menyampaikan informasi kan bisa jadi lewat ucapan langsung, bisa melalui teks ya, tulisan, ataupun juga gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini biasanya kalau pada pasien biasanya ada tanda-tanda somatik. Nah, kemudian ada isyarat seperti itu ya. Nah, itu dinamakan juga suatu komunikasi, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi komunikasi ini merupakan bentuk suatu proses ya, tukar menukar atau pertukaran, menyampaikan dan penerimaan berita, ide atau informasi dari seseorang ke seseorang lain yang bentuknya bisa beraneka ragam ya. Tadi ada yang diucap, ditulis, maupun dari gerak somatis tubuh seperti itu. Nah, makanya tadi perawat itu penting untuk memahami konsep dari komunikasi karena kita tidak hanya mendapatkan suatu informasi dari ucapan. Kadang-kadang kita perlu lagi mengkaji ya, mengkaji pasien. Dari kita mau mendapatkan informasi dari gerakan tubuh pasien, dari isyarat pasien. Nah, itu diperlukan. Makanya skill dalam komunikasi ini sangat penting bagi kita seorang perawat. Nah, kemudian jenis komunikasi itu sendiri ada beberapa hal ya. Ada eh, tentang pelaksanaannya ya, terkait dengan pelaksanaannya dibagi menjadi formal dan informal. Terkait bentuknya dibagi menjadi verbal dan nonverbal dan secara umpan balik ya. Umpan baliknya ada yang satu arah, ada yang dua arah ya, melibatkan umpan balik lain gitu ya.
Nah, ini dalam pelaksanaannya. Ada yang bentuknya formal. Nah, teman-teman mesti tahu ya kalau komunikasi formal itu lingkupnya seperti apa. Misalkan sedang berbicara dengan atasan atau berbicara dalam lingkup pekerjaan yang memang situasinya formal seperti itu. Maka dilaksanakanlah komunikasinya juga bahasa-bahasa yang baku, yang formal. Kemudian kalau pelaksanaannya informal ya berarti tidak ada aturan tertentu jadi ya. Jadi, tidak mengikat atau tidak mengenal suatu hierarki. Nah, artinya seperti itu. Jadi komunikasi informal ini juga tidak ada sanksinya. Artinya memang biasanya dilakukan di kondisi yang bebas gitu ya, pada saat kondisi atau situasi yang tidak mengikat, seperti itu. Nah, eee berdasarkan bentuknya, ya, komunikasi juga dibagi menjadi verbal dan nonverbal. Kalau verbal berarti, berhubungan dengan karakteristik verbal yang efektif. Contohnya seperti apa? Kalau verbal berarti kita harus perhatikan nih tata cara kita mengucap, karakteristiknya seperti apa. Jelas, ya, intonasinya jelas. Kemudian ringkas, jadi tidak bertele-tele gitu ya, tidak basa-basi, tidak mengulang suatu kata. Ya, kemudian juga perbendaharaan kata. Nah, ini juga jadi tidak mengulang kata-kata yang sama berkali-kali. Jadi kita harus tahu bahwa komunikasi yang efektif ya, yang mudah dipahami dan bahasanya juga mudah dicerna. Ada arti denotatif dan konotatif. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita tahu arti dari bahasa verbal yang diungkapkan ini terkait dengan apa, seruan atau perintah atau tanya atau seperti apa. Kemudian intonasi. Nah, intonasinya juga harus diperhatikan supaya orang yang mendengar juga bisa fokus dan juga bisa tertarik dengan informasi yang kita sampaikan. Kemudian kecepatan bicara. Nah, kecepatan bicara juga mempengaruhi keefektifan dari komunikasi. Karena apabila intonasinya terlalu cepat, nah nanti yang menerima informasi akan kesulitan untuk mencerna. Jadi kan ada kemampuan orang berbeda-beda sehingga kita harus mampu me menjaga atau, membuat, bahasa verbal yang kita gunakan tersebut dapat diterima. Dan berikan humor. Nah, ini juga ya supaya tidak penat, apalagi kalau sedang kuliah nih, penyampaian informasi melalui proses perkuliahan. Kalau monoton tentu saja akan, membosankan seperti itu ya. Jadi biasanya makanya kalau pengajar-pengajar atau dosen, akan menyelingi komunikasi dengan humor. Begitu juga dengan pasien ya teman-teman ya, yang, profesinya nanti sebagai perawat, tentu saja penting dalam, memberikan sedikit humor, karena supaya menghibur dan juga tidak, berasa, terkekang gitu dengan kondisi penyampaian informasi. Nah, kemudian bentuk nonverbal. Bentuk nonverbal itu seperti apa? Terdiri dari bahasa tubuh, kemudian isyarat, pergerakan tubuhnya seperti apa, dan penampilan fisiknya. Nah, makanya kenapa penampilan fisik itu sangat penting bagi komunikasi dalam keperawatan? Ya, karena pada saat kita penampilannya bersih, baik, rapi, ekspresi wajahnya sesuai, kemudian kita juga wangi gitu ya. Kalau makanya perawat, sering diingatkan terkait dengan penampilan fisiknya, karena memang, untuk menciptakan pelayanan yang prima tentu saja bentuk nonverbal ini mmm, sangat penting gitu ya. Kalau pasien lihat, oh perawatnya cakep, bersih, rapi, nah tentu saja pasien juga akan senang untuk diberi pelayanan oleh kita. Ya itu, presentasenya juga, mungkin cukup besar apabila kita kaji, karena memang, kalau kita disuruh milih gitu ya, untuk dirawat oleh perawat yang mungkin, seharian tidak ganti pakaian atau tidak menggunakan, wewangian ataupun, wanginya sudah campur aduk nih dengan apa namanya, bau-bau lain gitu ya, bau-bau tidak sedap. Nah, ini tentu saja pasiennya akan merasa terganggu dan komunikasi yang kita sampaikan tidak akan efektif gitu ya.
Nah, wah ini kepotong, sorry ya. Jadi penerapan dalam keperawatan. Nah, dalam keperawatan secara verbal implementasikan dalam rencana asuhan keperawatan gitu ya. Kepada pasien menjelaskan prosedur. Nah, itu biasanya pakai bahasa-bahasa yang verbal ya. Kemudian melakukan konsultasi, kolaborasi dengan perawat, dengan dokter, atau dengan manajemen rumah sakit, kita menggunakan bahasa yang verbal, atau melaporkan kondisi pasien, sehingga penerapannya perlu komunikasi yang verbal. Nah, kalau non-verbal bisa digunakan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, mencatat instruksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan klien, pelaporan, dan sebagainya ya. Karena apa? Karena di sini yang kita lihat adalah bentuk fisiknya ya. Contohnya kayak dokumentasi asuhan keperawatan dari tulisan atau dari kondisi pasien, pasiennya lemah, maka kita tuliskan di sana seperti apa. Seperti itu ya. Nah, jadi, berdasarkan umpan balik juga dibagi menjadi 2, ada yang satu arah, ada yang 2 arah. Kalau satu arah berarti komunikatornya tidak memberi kesempatan kepada komunikan, meminta penjelasan, pembenaran, dan hanya menyampaikan pesan. Nah, itu namanya, komunikasi satu arah. Seperti misalkan saya membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini, eee saya rekam seperti itu. Nah, pada saat saya merekam kan tidak ada umpan balik yang terjadi nih. Nah, itu namanya komunikasi satu arah. Ya, hanya menyampaikan pesan. Nah, kemudian kalau 2 arah seperti apa? Ada umpan balik. Nah, bisa jadi kalau misalkan saya memberikan sebuah video pembelajaran, saya meminta umpan balik dari teman-teman setelah menonton video seperti itu. Nah, itu dinamakan komunikasi umpan balik. Komponen dalam komunikasi. Nah, komponennya apa aja? Tentu saja ada komunikator atau yang mengirimkan informasi. Nah, kemudian ada informasinya, ada isinya, ada beritanya, atau ada pesannya. Kemudian ada komunikan atau receiver, jadi yang menerima. Kemudian ada umpan balik dan juga ada atmosfer atau konteks. Ya, konteksnya mengenai apa dulu, atmosfernya seperti apa, apakah dalam kondisi yang menegangkan, menyenangkan, ya, atau sedih, ya. Pada saat kita menyampaikan berita duka, berarti atmosfernya juga perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 elemen utama dalam komunikasi. Nah, ada tadi ya udah dijelaskan ya, ada atmosfer di sini. Jadi ada interaksi antara sender dan receiver. Nah, di luarannya atau di sekitarnya ada pesan, ada umpan balik yang terjadi. Oke, bisa dipahami ya yang ini. Kemudian model proses komunikasi. Proses komunikasi ini merupakan urutan. Jadi kalau dinamakan proses berarti urutannya seperti apa, tahapannya seperti apa. Jadi ternyata ada tahapannya meliputi idea generation, encoding, transmitting via various channel, receiving, decoding, understanding, and responding. Jadi satu siklus ini selalu berulang ya. Ada pengulangan, ada idenya, kemudian kita menyampaikannya, mentransmisinya dengan media apa, kemudian ada penerimaan, kemudian ada memasukkan informasi ke dalam diri, menerjemahkan, memahami, dan juga merespon seperti itu. Dan itu terjadi secara berulang. Jadi siklus ya, seperti siklus. Jadi kalau kita sedang bicara dengan orang, orang lain mengungkapkan ide, kemudian diterima, ditransmisi, kemudian dipahami, kemudian dia merespon. Nah, merespon itu kan menjadi sebuah ide baru, seperti itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi komunikasi. Tadi sama ya, ada komunikan, pesan, informasi. Jadi memang faktor-faktor ini mempengaruhi ya, kalau komunikasinya efektif apa enggak gitu ya. Kalau contohnya tadi umpan baliknya cuma satu arah. Sedangkan jadi receiver-nya, komunikannya tidak dapat bertanya tentang informasi yang disampaikan. Nah, kan jadinya komunikasinya kurang efektif ya. Mungkin saja komunikannya belum paham nih pada saat komunikator menyampaikan dalam sekali penyampaian seperti itu. Jadi masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi tersebut efektif atau tidaknya. Atmosfernya juga harus diperhatikan, seperti itu ya.
Nah, ini tadi ya model komunikasi dari The Communication Cycle Vesio. Jadi ada apa namanya, siklus ya, siklus yang tadi. Jadi selalu berulang. Oke. Kemudian oke, so guys, nah di sini ada pertanyaan, apa tujuan kita mempelajari komunikasi dalam keperawatan? Sebenarnya udah tahu ya, tapi, gimana cara kita menelaah tujuannya tuh kenapa sih kita belajar komunikasi? Oke, kita lihat yang pertama, karena kita ingin menyampaikan ide, informasi, ataupun berita. Nah, komunikasi kepada pasien, contohnya memberikan motivasi, baik Bapak, Ibu, dalam proses penyembuhan ini Bapak, Ibu perlu banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, bla bla bla, yang terdapat pada bla bla bla, seperti itu ya. Nah, itu contoh. Jadi kita memberikan motivasi supaya, pasiennya tuh cepat sembuh, supaya imunitasnya lebih ini ya Bapak, Ibu, lebih kuat lagi sehingga tidak terjangkit kembali dengan penyakit sebelumnya, seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah itu. Kalau kita tahu tadi faktor yang mempengaruhi komunikasi, gimana cara komunikasinya supaya ideal dan efektif, maka, penyampaian informasi terkait dengan, motivasi kita pun dapat diterima dengan baik gitu dengan pasien. Kemudian selanjutnya melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola olahraga yang sehat, olahraga yang teratur, pola makan yang sehat ya maksudnya. Nah, itu juga dapat diterima dengan baik oleh pasien apabila kita menyampaikannya dengan efektif. Nah, makanya kadang-kadang pasien ada yang bilang seperti ini, "Saya kalau dikasih tahu dengan, perawat lebih lebih nurut," gitu ya kadang-kadang ya. Kadang ada orang tua kita yang sakit nih, kalau dikasih tahu atau diberitahu oleh anaknya sendiri atau keluarganya sendiri kurang, kurang dipatuhi. Tapi kalau eee, apa, diberikan diberikan informasi oleh perawat, mereka lebih mematuhi gitu. Nah, ternyata salah satu faktornya ya ini, komunikasinya mungkin lebih efektif, mungkin cara penyampaiannya baik tadi ya, secara verbal dan non verbalnya, baik seperti itu. Nah, sehingga pasien juga lebih senang untuk diberikan penjelasan atau motivasi gitu. Kemudian mempengaruhi orang lain. Nah, sama ya tadi ya, menyampaikan informasinya lebih efektif, kemudian orang lain dapat lebih bisa terpengaruhi, motivasinya lebih ada gitu, pada saat kita memberikan komunikasi secara efektif. Nah, mungkin saja pasiennya jadi lebih, mengingat apa yang kita sampaikan, kemudian ia pun, melakukan perubahan dalam pola hidupnya, ya, melakukan budaya hidup sehat, makannya lebih diatur, karena penyampaian informasi yang pernah kita sampaikan dulu, gitu ya. Nah, kemudian mengubah perilaku orang lain. Nah, apabila pasien-pasien yang perilakunya bertentangan dengan kesehatan, nah maka ia apabila diberi komunikasi secara efektif tadi akan mempengaruhi keyakinannya. Jadi ia akan mendukung kesehatannya yang tadinya suka minum kopi di pagi hari atau makan dengan makanan yang mengandung minyak, mungkin pada saat itu ia pun mengubah perilaku sehatnya gitu ya, perilakunya menjadi perilaku yang lebih sehat. Dan memberikan pendidikan. Nah, komunikasi ini kan juga penting bagi perawat karena perawat kan salah satu perannya adalah sebagai edukator, memberikan penyuluhan kesehatan ya untuk pendidikan kesehatan. Nah, itulah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik lagi bagi orang lain. Kemudian memahami ide orang lain. Nah, kalau memahami ide contohnya adalah pada saat komunikasi dilakukan perawat pada teman sejawat ataupun profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tadi misalkan kita menggunakan teknik komunikasi verbal. Kenapa? Supaya lebih sistematis contohnya. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan ke teman kita sejawat itu dapat diterima dengan baik. Contohnya pada kondisi pasien, pasiennya datang jam sekian, kondisinya sekian, sekian, seperti itu ya. Juga dengan dokter dan tenaga kesehatan lain gitu ya.
So, komunikasi adalah kunci kesembuhan pasien, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat penting untuk memahami bagaimana komunikasi yang efektif. Oke, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi para perawat ataupun tenaga kesehatan lain yang perlu untuk mengulas kembali bagaimana peranan komunikasi itu dalam pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada pasien. Dan semoga kita menjadi perawat yang profesional, yang mengedepankan, eee, kemampuan kita, skill kita dalam berkomunikasi pula untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Cukup sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.